Pundit Malaysia remehkan talenta Indonesia. Aturan baru Liga 1 untungkan skuad Garuda. Jarak Elkan Bagot agar kembali perkuat timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lampaui Eropa, Liga 1 libur cepat demi skuad Garuda. Partisipasi perdana timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat PSSI bersiap lebih lama dari seharusnya. Untuk diketahui, timnas Indonesia akan membuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam 2 laga 2 pekan mendatang. Untuk itu, guna bersiap menghadapi Arab Saudi serta Australia, PSSI melalui PT LIB menerapkan kebijakan mempercepat libur Liga 1. Untuk diketahui, Liga 1 pekan ketiga sudah dimulai sejak Jumat 23 Agustus dan akan selesai pada Selasa besok. Itu artinya kompetisi kasta tertinggi Indonesia akan mendapatkan libur selama 3 pekan pada jeda internasional mendatang. Padahal jeda internasional yang diatur oleh FIFA hanya berdurasi kurang dari 2 pekan, dimulai sejak Senin 2 September 2024. Sebagai contoh, Liga Inggris masih menyisakan 1 matchday pada akhir pekan 31 Agustus sampai dengan 1 September. Para pemain yang dipanggil tim nasional pun biasanya baru akan dilepas pada hari Senin setelah pertandingan terakhir Liga pada matchday itu. Pada masa lalu, utak-atik antara Liga 1 dan Liga Inggris tak akan pernah gaduh karena dua kompetisi ini tidak bertautan. Namun, sekarang Indonesia dan Inggris tersambung dengan benang merah berwujud 3 pemain tim nasional. Adalah Marcelino Ferdinand di Oxford United, Nathan Joao di Swansea City, serta Elkan Bagot di Blackpool. 2 nama pertama pun masuk ke dalam daftar panggil Sintayong, sedangkan nama terakhir masih diasingkan. Biarpun PSSI meliburkan Liga 1 sejak Rabu agar pemain cepat berkumpul di timnas Indonesia, namun 3 nama dari Liga Inggris, juga nama lain dari Eropa baru bisa bergabung pada Senin depan. Sementara bisa dikatakan Liga 1 telah membuang 1 slot akhir pekan yang seharusnya digunakan untuk menggelar matchday keempat. Pak Ferry Paulus dan Pak Ketum tadi sudah menyampaikan, intinya bahwa untuk pemanggilan itu H-4 jeda internasional, H-4 ya, H-4 para pemain semuanya sudah berkumpul. Jelas Sumarji 2 bulan yang lalu. Sementara itu PSSI sendiri sudah telanjur membuat kebijakan seperti ini. Kita pun berharap Liga 1 bisa memproduksi pemain berkualitas untuk tim Garuda. Cara Elkan Bagot agar kembali perkuat timnas Indonesia. Pertama, perbaiki hubungan. Salah satu hal yang paling krusial bagi Elkan Bagot adalah hubungannya dengan Sintayong. Dia harus memperbaiki relasi dengan pelatih timnas Indonesia itu yang dikabarkan mengalami keretakan. Hal inilah yang memang menghambat Elkan Bagot untuk kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Jika Elkan Bagot membuka komunikasi dengan meminta maaf, bukan tidak mungkin Sintayong akan membuka hatinya. Kedua, bermain sebaik mungkin. Elkan Bagot juga harus memperbaiki performanya bersama klub. Dia mesti membuktikan kepada Sintayong apabila dia masih layak untuk mendapatkan panggilan untuk memperkuat merah putih. Jika Elkan Bagot tampil fenomenal bersama Blackpool, maka peluangnya untuk kembali mencuri perhatian Sintayong pun bisa terbuka. Sehingga Elkan Bagot bisa kembali mengukir caps bersama dengan timnas. Ketiga, lobi PSSI. Elkan Bagot juga membutuhkan jembatan agar bisa memperbaiki hubungannya dengan Sintayong. Dia semestinya membuka jalur komunikasi dengan PSSI agar bisa menjadi mediator di tengah perpecahan ini. PSSI pun tentu akan berusaha membantu Elkan Bagot memperbaiki relasinya dengan STY. Dengan bantuan PSSI, lobi-lobi tersebut pun bisa sedikit membuka kesempatan Elkan Bagot untuk kembali bermain bersama skuad Garuda.
Remehkan talenta Indonesia, pandit Malaysia ungkit transfer Marcelino Ferdinand. Pengamat sepak bola Malaysia Kishmat Sats belak-belakan menyebut kepindahan gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ke Oxford United karena orang dalam. Seperti yang kita tahu, Marcelino resmi berseragam Oxford United yang berkompetisi di Championship alias divisi kedua Liga Inggris. Oxford United sendiri memberikan kontrak selama 2 tahun untuk bersama Marcelino dengan opsi perpanjangan. Dalam hal ini, Cash mengungkapkan kepindahan ex-pemain Persebaya Surabaya itu karena keterlibatan pemilik Oxford United yang merupakan orang Indonesia. Dia kemudian mencontohkan Lukman Hakim yang merupakan pemain timnas Malaysia pindah ke Eropa karena adanya orang dalam. Ketika itu supporter Malaysia sangat menyambut gembira dengan kepindahan Lukman Hakim ke Belgia. Namun pada kenyataannya, penyerang 22 tahun itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Selain itu, Cash menilai bahwa minimnya menit bermain yang dimiliki Marcelino ketika bermain di KMSK Deinze juga menjadi bukti bahwa pemain Asia Tenggara masih kesulitan bermain di Eropa. Aku pikir Marcelino pun pergi ke Belgia, dia main tetapi performanya tidak luar biasa. Tetapi kalau kita bisa lihat dia bermain setiap pekan, mencetak gol, memberikan dampak, bermain di level tinggi, saya sudah berekspektasi dengan ini, katanya. Cash pun menegaskan bukannya tidak suka dengan Marcelino Ferdinand. Bahkan menurutnya, dia merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia. Cash pun hanya berharap semua keraguan itu nantinya akan hilang. Namun dia menyebut bahwa kepindahan pemain karena ordal akan sangat sulit untuk sukses.